putra bangsa, harumkan negeri ini, jadikan kita bangga, Indonesia. Tunjukkan Indonesia bahwa Gerindra pantas jadi pemenang Indonesia. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Gerindra di dadaku, Gerindra kebanggaanku. Ku yakin kali ini pasti menang. Gerindra pilihanku, Prabowo presidenku. Ku yakin kali ini pasti menang. Di dadaku, Gerindra kebanggaanku. Ku yakin kali ini pasti menang. Gerindra pilihanku, Prabowo presidenku. Ku yakin kali ini pasti menang. Jangan pernah lupa siapa kita. Garuda, Garuda Indonesia. Kawan-kawan seperjuangan, satukan tekad maju bersama. Kawan-kawan seperjuangan, kibarkan merah putih di dada. Siapa kita? Kita Gerindra, bergerak untuk Indonesia Raya. Siapa kita? Kita Gerindra, jaya jaya Indonesia Raya. Satu hati, satu tujuan, hidup berdiri bersama kita. Terbang tinggi Garuda bangsa, meraih
melanjutkan menyanyikan Mars Gerindra. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Luki Wahidi dipersilahkan. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka konsolidasi Partai Gerindra bersama Batara Bergadir Tani Nelayan Indonesia Raya dan PAP Provinsi Jawa Barat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Insinyur Sadar Subagio selaku Ketua Umum Batara yang diwakili oleh Pak Subuh Prabowo. Selamat datang Pak, dan mohon doanya kepada seluruh hadir undangan karena Pak Sadar Subagio beliau agak kurang sehat, minta disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Dan yang terhormat Bapak Maijen TNI Purnawirawan Sirawahadi didampingi beserta istri tercintanya. Makasih Bu sudah hadir. Dan yang terhormat Bapak Haji Kasan Bahsari, Ketua DPD Partai Gerindra, DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu. Terima kasih Pak. Dan yang terhormat
Bapak dosen Deden Lesmana sudah hadir. Bapak Ibu, tamu orang yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Indramayu yang dikenal Kota Manggarai, Pak. Kebetulan dalam hal ini selain besok ke Manggarai, baik pertaniannya maupun perikanannya sangat luas ya Pak. Jadi atas nama pribadi saya dan petani ingin Pak mewakili, mudah-mudahan dengan adanya konsolidasi Partai Gerindra dan relawan Mataram tentunya dan PAP Provinsi Bandung Barat dan siang hari ini menghasilkan tujuan yang baik, hasil yang maksimal tentunya untuk petani dan nelayan Indramayu, Pak. Pada umumnya di Indramayu ini kebanyakan mayoritas petani, Pak, dan nelayan. Tapi kalau bicarakan petani dan nelayan untuk saat ini kita sama-sama tahu agak miris ya Pak. Jadi selain padinya terserang hama, kesulitan air, apa Bu? Tuh, Pak Jenderal, Pak Ketum dan Pak Ketua, ada tikus ya. Bu, tikusnya awan tak bengi. Oh, awan bengi. Oh. Iya Bu, engkau di tikusnya dipikirkan dengan awannya awan baik, bengi-bengi digilir ya Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang saya hormati, saya tidak menyampaikan banyak tentang Kabupaten Indramayu karena insya Allah kita sudah sama-sama tahu pada umumnya, apalagi di Kecamatan Kandang Haur ini kebanyakan petani dan nelayan ya Pak. Jadi harapan kami Pak, mudah-mudahan hasil konsolidasi ini membawa berkah dan bermanfaat khususnya untuk petani Indramayu dan pada umumnya petani Indonesia Pak. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Luki. Ini Irak. Ada siapa? Tidak. Aman. Ini tersedia. Apa sama? Siapa nih? Ya, udah dia tidak tambah. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu oleh Bapak Haji Hasan Bahansari. Kami persilakan. Ini patut. Apa pun? Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hendaknya kita pada sore hari ini dipertemukan dalam suatu agenda konsolidasi DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu bersama relawan Brigade Tani Nelayan Indonesia Raya. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya, tentunya kita sekalian yang mengharapkan syafaat kelak di akhir zaman. Yang saya hormati Ketua DPP Brigade Tani Nelayan Indonesia Raya, Bapak Sukur Sadar Subagio, yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena dalam keadaan kurang enak badan. Mudah-mudahan segera disembuhkan. Yang diwakili oleh yang terhormat Bapak Sekjen, Bapak Sugeng Prabowo, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan, adapun Ketua Koordinator Aksi Politik Partai Gerindra, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Bapak Surwahan, beserta para TAP yang kebetulan sore hari ini sempat hadir di tengah kita. Yang saya hormati Porda PPR bersama rekan-rekan anggota PPR yang juga sudah menyempatkan diri hadir di acara konsolidasi ini. Yang saya hormati para bapak, ibu, hadirin sekalian yang tentunya tidak bisa kami sebut satu persatu karena tidak hafal. Jadi mohon permakluman, bukan karena saya kurang hormat, tapi karena kebetulan yang pasti saya tidak hafal kalau menyebut satu persatu. Yang pertama tentunya kami sebagai Ketua DPC Partai Gerindra mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada warga masyarakat atau di khusus wilayah Kecamatan Kandang Haur dan sekitarnya, yang sesungguhnya di tengah terik matahari panas begini, Bapak Ibu hadirin, tentunya sudi tetap masih menyempatkan waktu untuk hadir dalam rangka menyaksikan konsolidasi DPC Partai Gerindra bersama relawan Batarak yang hari ini dihadiri oleh Pak Sekjen. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadikan catatan amal yang ikhlas. Kami tidak bisa memberi apapun, kecuali berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan keberkahan dunia akhirat. Yang kedua tentunya kami ingin memberikan ada beberapa hal terkait dengan hari ini konsolidasi DPC Partai Gerindra dengan relawan Batarak. Sesungguhnya kami yang mempunyai tanggung jawab moral di wilayah politik Indramayu khususnya Partai Gerindra sungguh amat sangat berbangga diri, berbahagia karena ini membawa energi baru, semangat baru dari kami sebagai Ketua DPC Partai Gerindra atas kehadiran relawan Batarak. Karena sore hari ini baru kami bisa sempat untuk mengkonsolidasikan, intinya untuk memastikan kesiapan Gerindra DPC Indramayu dengan relawan-relawan di dalam menjemput takdir baik nanti. Kita perlu bicara bagaimana ini kebutuhan air bisa terselesaikan, bagaimana ini persoalan pupuk minimal ada kurang itu Pak, artinya kita harus ada solusi. Dan bagaimana pula ketika musim panen petani tidak mengalami tertekan harga. Ini Pak, jadi Allah insya Allah nanti ada Batarak, nanti kita bisa mencari solusi untuk pemikiran untuk para petani. Yang kedua, tadi disinggung masalah nelayan. Laut kita Pak, itu laut terpanjang di Jawa Barat, Indramayu. Indramayu memiliki panjang laut 147 km terbentang dari Perempatan Subang sampai Cirebon. Walaupun kewenangan punya provinsi, tapi fisik anak Indramayu digawe Indramayu. Kalau kita bisa mengekspor, bagaimana nelayan yang diangkat, insya Allah Indramayu tidak akan mengalami ya sedikitnya terbantukan. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kami mengkonsolidasikan
terkait dengan DPC Partai Gerindra dengan Batara ini untuk menyatukan visi, menyatukan persepsi dalam perjuangan kita, tidak satu frame, satu arah, satu kebijakan. Bagaimana nanti di 2024 ini benar-benar apa yang menjadi hajat kita bisa tercapai. Karena Bapak Ibu hadirin saya hormati, kehadiran Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden itu dulu karena butuh duit. Butuh duit, Pak Prabowo butuh duit. Duit kurang keluar. Per hari ini saya tadi mencairkan duit untuk bantuan manfaat warung juang. Hari ini saya Pak Jenderal itu kurang lebih hampir 85 jutaan. Jadi setiap minggu saya tidak kurang dari hampir 100 juta saya mencairkan dana untuk bantuan para UMKM warung-warung di pedagang detik. Artinya kalau Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, terus secara butuh duit, beliau mesti duit dari dibagi-bagi yang lain. Kenapa boleh? Terus juga, maka dengan deping saya sebagai ketua DPC sangat bersyukur kehadiran Batara bisa memberikan energi baru kepada kami sebagai ketua DPC untuk menggerakkan semua mesin politik yang ada di Kabupaten Indramayu, baik dari strukturalnya maupun dari relawan-relawannya. Karena tanpa ada gerakan mesin politik dari semua stakeholder, saya pikir ada hambatan yang bakal terjadi. Insya Allah nanti di 2024 adalah tahun Partai Gerindra, dan 2024 insya Allah akan lahir pemimpin baru, Pak Prabowo Subianto. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang terakhir tentunya di sini juga ada kehadiran Pak Deden Lesmana. Mau ketemu sebut ya? Sorry, yang terhormat Bapak Deden Lesmana yang juga ikut hadir tengah-tengah. Ini sosok yang akan memberikan motivasi dan juga edukasi terhadap petani bagaimana untuk mencari solusi ketika menghadapi kekurangan pupuk ya. Kalau urusan banyu ya duduk rasanya Pak Deden ini nggak harus banyu, tapi itu tak banyu kan, mantap aja. Nah, iya, urusan banyu, urusan pemerintah, urusan orang-orang yang sudah diberi mandat sampean. Makanya pula ketika di petani wong andang haur butuh perang mana mulai pulau, apa itu bupati, anak pasukan. Artinya mencari solusi bagaimana dengan pertanian kita di sini banyak kekurangan. Karena abrasi, laut, banjir, betul, wong andang haur. Saya yang menghadirkan mereka, yang menghadirkan bagaimana menyelesaikan petani kita bisa tangguh. Kemarin kekeringan juga hadir dan saya bisa memberikan bantuan atau membantu mengupayakan agar bagaimana petani kita ini ketika ada kekurangan ada sosok orang yang peduli. Memang harus peduli. Anak kita menjadi wakil rakyat karena ada kehadiran para petani, ada kehadiran dari warga masyarakat. Maka dengan demikian bagi kami sebuah keniscayaan Pak Jenderal, ketika berbuat selalu berbuat yang terbaik dan bisa memberikan karya untuk pasar itu sebuah keniscayaan. Apalagi kami berlatar belakangkan dari seorang kepala desa awalnya, jadi rasa kepedulian itu cukup tinggi Pak. Apalagi sekarang dunia politik itu dunia sentuhan. Makanya kita sering kali ngomong dengan relawan, ayo kita lakukan sentuhan-sentuhan kepada masyarakat. Siapa yang bisa memberikan sentuhan dan bisa menyaksikan maka disitulah yang akan mendapatkan takdir baik dari Allah. Jadi mungkin itu karena bakakan dari suwe dan kepanasan gini Pak Jenderal. Menurut Pak, supaya ada kepanasan suwe-suwe, ini mungkin kami selaku ketua DPC Partai Gerindra tentunya sangat berharap pada Pak Jenderal agar bisa memberikan arahan pada warga masyarakat yang hadir pada saat ini dan juga kepada Pak Sugeng juga bisa memberikan pandangan-pandangannya sekaligus terutama kepada Pak Deden bagaimana
cara untuk mengatasi ketika ada kelangkaan pupuk untuk penanggungannya. Wabil saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Batara yang akan diwakilkan oleh Bapak Subuh Prabowo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedulur-sedulur? Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan insya Allah selalu sehat. Amin. Jenderal Surawadi, Kang Kaji Kasar, Kang Deden, senior CPIR, salam hormat. Untuk lebih menyemangati, saya akan kasih yel. Kalau saya teriak tani, jawabannya makmur. Kalau saya teriak nelayan, jawabannya sejahtera. Kalau saya teriak Gerindra, jawabannya menang. Kalau saya teriak Prabowo, jawabannya PKI! 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 Nelayan! 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 Gerindra! 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 Prabowo! 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 Terima kasih. Jadi bismillah, dari mulai Kabupaten Indramayu kita menangkan Prabowo Subianto. Siap! Siap! Jadi kami Batara, Brigade Tani Nelayan Indonesia Rakyat adalah sayap Partai Gerindra yang mengkhususkan untuk membela, mendampingi, juga mendidik para petani dan nelayan. Jadi ini karena kecintaan Pak Prabowo kepada petani dan kepada nelayan, maka dibentuklah Batara. Dan Pak Prabowo adalah Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia tahun 2005 sampai 2015. Jadi Pak Prabowo hafal betul soal pertanian. Pak Prabowo tahu betul masalah pertanian. Dan hari ini, kenapa kita pilih pertama di Indramayu untuk ada konsolidasi antara DPC Gerindra dengan Batara adalah karena Indramayu adalah lumbung pertanian kita, lumbung pangan kita. Setuju? Juga tambahan tadi dari Pak Hadi Kasar, ternyata di Jawa Barat ini pantainya yang terpanjang adalah Indramayu. Jadi salah kalau orang Indramayu, kalau petani Indramayu itu miskin. Salah kalau petani Indramayu itu miskin. Ini ada yang nggak benar. Karenanya Pak Prabowo mau betul itu. Siap, kita maju. Syaratnya tadi, yuk kita pilih Pak Prabowo dan kita jadikan Pak Prabowo jadi presiden. Siap? Siap? Selain siap-siap juga, Bapak Ibu yang hadir di sini, tolong nanti ketika 14 Februari 2024 pergi ke TPS. Siap pergi ke TPS? Siapa yang dicoblos ke presiden? Jadi pastikan Bapak Ibu yang hadir di sini 14 Februari 2024 harus pergi ke TPS. Tapi tidak cukup untuk memenangkan Pak Prabowo jadi presiden yang hadir di sini saja. Siapa lagi yang diajak? Batur san? Tasur dulu. Nah, ini benteng pertama. Jadi Bapak harus ajak istrinya untuk pergi ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Pilih Pak Prabowo untuk jadi presiden. Terus kemudian ibu-ibu, suami-suaminya juga harus diajak ke TPS untuk pilih Pak Prabowo jadi presiden. Jadi tambah tuh dewa suara sampai rumah. Setelah batur takasur, batur saya dapur dulu. Dapur itu anak bapak ibu yang sudah punya hak mencoblos. Atau mantu, kalau mantu sudah nikah pasti punya hak mencoblos.
gitu ya. Papat nantune katanya. Harus setiap rumah punya 2 anak, 2 tidak punya pilih, berarti satu rumah atau bapak ibu sekarang punya 4 suara untuk numpang ke Pak Prabowo. Masih belum cukup. Siapa lagi Batu San? Ya, Sasumur. Nah, dapur sudah Sasumur. Sasumur itu tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Itu aja untuk ke TPS dan cukup Pak Prabowo untuk jadi presiden. Siap? Tadi buat saya. Setelah itu baru Batu San Lembur. Nah, jadi Batu Salam Lembur juga ajak untuk ke TPS untuk pilih Pak Prabowo jadi presiden. Jadi pertama kali Batu San, kasur Batu San, dapur Batu San, sumur Batu San, lembur. Terus terakhir juga Sabulur juga harus diajak untuk memilih Pak Prabowo. Nanti insya Allah kalau Pak Prabowo jadi presiden, sebelum juga jadi presiden, nanti saya sebagai Sekjen Batara dan ada Pak Jenderal nanti akan sampaikan ke Pak Prabowo soal permasalahan yang dihadapi oleh petani Indramayu, soal air, soal tikus, soal pupuk. Nanti akan kami langsung sampaikan untuk kita carikan solusi. Setuju? Jadi sekali lagi, kami mohon para petani, para nelayan, kalau ingin maju, ingin sejahtera, ingin makmur, pilihlah Pak Prabowo untuk jadi presiden kita. Siap pilih Pak Prabowo? Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan sekali lagi kenapa kami memilih langkah pertama itu di Indramayu, karena Indramayu adalah tadi lumbung pangan. Juga banyak petani dan nelayan di Indramayu. Sebelum saya akhiri, saya sekali lagi ingin jawab soal tadi yang petani, nelayan, Belinda dan Pak Prabowo. Oke, kita lihat lagi ya. Petani! Petani! Nelayan! Nelayan! Belinda! Belinda! Prabowo! 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 Terima kasih telah menonton wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selanjutnya sambutan dari Ketua TAP Tim Aksi Politik Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Majen TNI Purnawirawan Surawahadi. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur KB, wong Parean, wong Kedung Baru, wong dimana wong Curug, wong Cidongkol, wong Gira, wong Ilil, kabeh lengkap pokoknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan kepada kita untuk sore hari ini berdiri di tempat ini. Ini adalah tempat pertama kali saya berdiri di sini. Karena sebelumnya belum pernah berdiri di sini. Ibu bapak sekalian, saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Surawahadi. Yang sama tadi jelaskan, saya juga anak petani, tapi bisa jadi jenderal. Mudah-mudahan anak petani ke depan juga anaknya pada jadi jenderal. Ya, itu saya pula umain Balong. Ya, rumah saya di Balong, di Blok Balong, Duruntan Wetan.
kalau kita berpikir sepertinya tidak mungkin anak petani jadi jenderal, tapi insya Allah ke depan nanti banyak anak petani, anak-anak nelayan yang juga jadi jenderal. Ini dan juga yang saya hormati ini teman-teman saya, ada wakil ketua, sudah panas ya mas? Ada Brigadir Jenderal TNI Sarudin. Berdiri. Ya, ini coba lihat sini, berdiri mas. Berdiri. Ya. Supaya semua kenal. Ya. Ini orang Makassar, orang Pare-Pare yang sudah beristrikan Sri Kandi dari Bandung. Ini nyonyanya. Berikutnya kawan saya juga sebelahnya, ini bagian Minglok, Ibu Heri Hermantino, suaminya hilang mbak. Pak Heri silahkan berdiri. Mana suaminya? Pak Herinya ada di belakang Bapak Ibu. Dia melampaikan tangan. Ya teman-teman kami, juga ada staf kami dari bagian operasi, ada Pak Andreas. Pak Andreas, makasih ikut hadir di acara ini. Dan juga mana Kabus Kodar? Oh, ada di tengah-tengah kita, ya Pak Joko. Terima kasih. Kami semua hadir dari Bandung. Ini sengaja memang untuk menghadiri acara ini. Jadi sekali lagi, sore ini kami sudah hutangnya sudah bubar luar. Apa itu kalau bahasa? Oh iya, saya waktu itu ada semacam janji. Kalau ada konsolidasi, termasuk ada tadi untuk ada kegiatannya Batara, saya akan hadir bersama staf sore ini wis lakon, bebar luar, aja nagi-nagi ning perapatan, aja nagi-nagi ning pertelon, aja nagi-nagi ning bantal kengulu. Wis bubar luar sore ini. Dan juga sama ini yang saya hormati, saya sayangi. Nanti kalau enggak, saya lupa tadi, istri saya hadir. Ini Ibu Endang Suprapti dan staf satunya lagi Bu Bendahara. Ya, ini Ibu Dewi yang insya Allah juga nanti akan jadi apa tuh? Oh, jadi caleg, ya. Caleg di antara Kabus Wetan, Kroya, dan Kadanghaur. Juga nanti mohon bantuan dan dukungannya semua. Ibu bapak sekalian, demikian saja dari saya, karena tadi sudah diteriak-teriak oleh Pak Subuh, saya nggak teriak-teriak lagi. Ya. Dan sekali lagi mohon dengan sangat jangan sampai salah calon pilih calon pemimpin. Jelas? Jangan salah pilih calon pemimpin. Yang dipilih siapa? Prabowo. Terima kasih. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Petani kurang kompak. Sekali lagi, petani, petani, nelayan, nelayan, Gerindra, Gerindra, Prabowo, Prabowo, Prabowo. Terima kasih, semangat sekali, luar biasa. Baik, acara selanjutnya yaitu paparan teknis sistem pengolahan lahan kritis dan tandus yang akan disampaikan oleh Pak Deden. Kepada Pak Deden dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Deden Lesmana. Saya lahir di Bali 1 September 1971, Pak. Usia saya sudah 52 tahun. Cucu saya 2, anak saya 5, Pak. Banyak sekali anak. Tepuk tangan semua, Pak Semangat. Ini yang mau kita bahas, tikus atau pupuk dulu nih? Tikus ya. Gini,
Saya pernah hidup di tahun 70-an, saya pernah hidup di tahun 80-an dan 90-an sekarang. Petani dulu yang saya tahu ke sawah bawanya kotoran hewan sama sampah-sampah. Setuju? Kemudian masuk era tahun 80-an. Sudah nggak bawa Bu, Pak, yang namanya kotoran hewan dan sampah udah nggak dibawa ke sawah. Yang dibawa adalah karung dan kaleng. Isinya pupuk kimia dan pestisida kimia. Setuju? Karena waktu itu campur tangan pemerintah supaya produksi pangan cepat meningkat, tapi budaya taninya dipangkas. Terjadilah pemangkasan ekosistem supaya petani sudah nggak berat-berat lagi, Pak. Intinya seperti ini Bu ya. Saya kasih gambaran Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita kelaparan, kita pasti keluar nggak cari daerah yang banyak makanannya. Setuju tidak? Contohnya berbondong-bondong kita ke Jakarta untuk mencari sesuap nasi, entah jadi gojek, entah jadi supir bajai, entah jadi nelayan, entah jadi apapun. Begitu juga tikus. Kalau kelaparan, dia pasti naik ke atas, mencari makanan yang di atas. Kenapa tikus main ke atas? Karena makanan yang di bawah habis. Seberapa habis makanannya? 30 tahun kita membukukan pupuk kimia ke dalam tanah. Mikro yang di dalam tanah habis. Sehingga kenapa? Jumlah tikus dari dulu sampai sekarang nggak berubah, Pak. Sama saja, Pak. Cuma kita nggak tahu, Pak, di dalam bumi ini seperti apa. Akhirnya mereka naik ke atas. Dia mencari makanan. Dia menghajar semua makanan yang di atas tanpa ampun. Sampai segini gini, Pak, tikusnya, Pak, kalau nggak salah. Bukannya gede-gede tikusnya, tapi segini, kecil-kecil. Jadi yang kita lakukan sekarang apa? Buat makanan di dalam tanah untuk tikus. Jangan pernah memangkas makanan untuk tikus di dalam tanah. Caranya bagaimana? Bubuhkan lagi kotoran hewan di dalam tanah. Maaf, bubuhkan kembali kotoran hewan ke tanah. Kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran bebek dan lain-lainnya. Tujuannya apa? Menghidupkan mikroorganisme di dalam tanah. Sekarang saya udah lihat cacing sudah susah dicarinya, Pak, di sawah. Maaf, sampai yang namanya ular juga, ular di rambut aja udah susah, Pak, sekarang, Pak. Karena rantai makanannya terputus. Itu masalahnya, Pak. Jadi sekarang untuk memutus mata rantainya tikus, tolong dihindari dengan membutuhkan pupuk kimia berlebihan ke dalam tanah. Kenapa? Karena mereka juga makhluk Allah, perlu hidup, perlu makan. Saya melakukan hipotesa penelitian di 2 desa, Pak, di Cirebon, di beda ketinggian. Satu GPL-nya 50, itu desanya desa Gegesik. Gegesik adalah lumbung pangan untuk Kabupaten Cirebon. Yang kedua desa Sarwadadi, MDPL-nya 200 DPL. Yang saya lakukan adalah petani, saya ingatkan kembali tentang proses kesehatan. Semakin banyak membutuhkan pupuk kimia, maka semakin banyak orang yang menderita asam lambung, semakin banyak orang yang menderita diabetes, penyakit gula. Dari apa? Residu kimia masuk ke dalam tubuh, tertinggal, susah diurai. Karena kenapa? Karena yang kita lakukan adalah proses yang salah. Akhirnya kita mencoba mendemplot dalam satu luasan 1 hektar, Pak, di Kabupaten Kabupaten Cirebon, di Kecamatan Gegesik. Petaninya ke sawah bawa kotoran hewan, kemudian disebar, membuat biomasa, kemudian sampah-sampah dimasukin ke sawah, Pak. Kemudian petaninya saya ajarkan bikin bakteri, namanya MOL, mikroorganisme lokal, disebutkan dalam An-Nahl ayat 9. Hai lebah, aku wahyukan kepada kamu, hisaplah bunga-bunga yang ada di muka bumi, kemudian keluarkanlah madu untuk kesehatan manusia. Bagi orang-orang yang berpikir, setiap ada petikan ayat di Al-Quran yang firmannya adalah bagi orang-orang yang berpikir, itu adalah sains, itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi harus kita yang benar-benar mengolah kalimat itu.
Madu mengurai gas metan, madu mengurai gula. Jadi orang kalau minum madu nggak mungkin diabetes, Pak. Kalau madunya asli, Pak. Kalau madunya palsu pasti diabetes. Ya. Jadi saran saya, pertahankan ekosistem, rantai makanan binatang yang ada di wilayah ekosistem sawah, jangan diputus. Solusinya adalah Bapak dan Ibu sudah mulai sekarang, kalau saya lihat kan potensinya banyak sungai nih Pak, kanan kiri. Tanamlah eceng gondok. Nah kan menarik kan Pak. Bapak Ibu sekalian, saya hari ini beli eceng gondok 10 truk Pak dari Kapetakan untuk saya olah menjadi pupuk di desa Sarwodadi Pak. Kotoran hewan saya beli juga hari ini 10 truk Pak. Saking nggak adanya kandungan hayati di Cirebon Pak yang namanya eceng gondok sama kotoran hewan. Jadi solusinya adalah untuk merubah semuanya adalah bikin pupuk sendiri di desa, di sawah masing-masing dengan cara tadi sampah organik yang berupa eceng gondok dicampurkan kotoran hewan, kemudian diaduk di sawah, campurkan bakteri, diamkan, besok tanam. Jadi jangan berpikir nanamnya sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan supaya kotorannya meresap dulu, enggak, langsung ditanam. Kalau Bapak Ibu mau benchmark, mau studi banding, silahkan datang ke desa kami, Desa Sarwodadi dan Desa Gegesik. Kami menggunakan teknologi namanya teknologi metode pertanian purba. Jadi sama sekali tidak ada pupuk kimia ke dalam tanah. Yang kedua, metode ini sangat menguntungkan petani. Sekali tanam, 3 kali panen. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika panen hanya ditebang Pak. Kalau saya sekarang saya prihatin Pak, petani panen pakai combine Pak sekarang, mesin potong Pak. Kalau di Bali kami ini dipotong, didiamkan 3 bulan panen lagi Pak. Jadi sekali tanam 3 kali panen Pak. Dalam istilah di Gegesik namanya singgang. Ya singgang ya, tunas ya. Yang kami kembangkan di Bali seperti itu. Itu adalah budaya tani Pak ya. Jadi supaya budaya tani yang seperti tadi dikembangkan. Dalam hal ini saya sih tidak banyak membuat sebuah uraian materi. Saya pengen tahu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya batasin 3 pertanyaan supaya materi saya keluar Pak. Jadi kalau saya sampaikan banyak banget nih sebetulnya tentang ekologi ya, tentang lingkungan. Jadi poinnya adalah 1, jangan pernah menghabiskan makanan tikus di dalam tanah. Caranya bagaimana? Membuat pupuk di atas tanah, namanya biomasa. Nanti kalau metode ini dikembangkan, Ibu dan Bapak bisa tanam di atas pasir. Ibu dan Bapak bisa tanam di atas batu. Ibu dan Bapak bisa tanam di lahan-lahan kritis seperti ini. Dan Ibu bisa tanam di lahan-lahan yang model kehutanan yang kayak di Cikamurang Pak. Itu sama sekali nggak ditanam padi Pak, cuma sekali dan bubar ya. Kemudian menggunakan air yang tadinya 1 ton per hektar cukup dengan 200 liter per hektar. Karena sejujurnya padi bukan tanaman rendam Pak. Cuma kita aja malas nyiram Pak, makanya direndam. Padi itu sama dengan rumput, sama dengan tebu, sama dengan rumput gajah, sama dengan inggris. Ketika dipotong tumbuh lagi. Kita malas nyiram makanya direndam Pak. Maka di waktu di Gegesik saya bilang, ini padi cukup disiram aja, nggak perlu direndam-rendam, dan akhirnya tumbuh seperti biasa dan lebih bagus Pak, berasnya lebih wangi, lebih kuat. Akhirnya dari kajian tadi, kenapa butuh kotoran sapi di dalam sawah? Di kotoran sapi ada kekuatan Al-Baqarah 73. Hai Musa, aku wahyukan kepada kamu, pukullah daging sapi kepada mayat. Kemudian mayat itu berdiri dan menunjukkan siapakah pembunuhnya. Risetnya adalah bukan mayat yang berdiri Pak, tapi sel yang hidup di dalam daging sapi Pak. Selnya itu apa? Mol yang akan kita bikin dari kotoran sapi dan madu. Maka dari itu saya siap mendampingi Batara untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya untuk membuat pupuk sendiri desa. Kalau bisa dipatenin Pak sama Gerindra Kabupaten Indramayu, karena ini belum kemana-mana. Baik, silakan berkali yang mau tanya. Silakan Pak. Saya senang sekali Pak kalau itu tanya. Tanya langsung. Bisa gitu. Pakai beg. Kasih dulu deh.
Kita batasi sampai 3 pertanyaan ya. Nanti setelah bertanya boleh masuk ke Instagram saya biar lebih banyak jawabannya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Mohon izin Pak, kami dari wilayah Kecamatan Kandang Laut yang meliputi 4 desa, Desa Rekan, Desa Ilir, Bulak, Pirang, dan Desa Panjuran, 5 desa. Mengingat di wilayah kami khusus masalah pertanian, karena saat sekarang ini di wilayah kami ada musibah banjir laut masuk ke wilayah daerah pesawahan. Nah, wilayah kami ini sangat susah untuk mengembalikan lagi apa yang tadi disampaikan ke Bapak PH masalah tanah. Ya. Nah, tanah yang asin ini Pak, setelah kami tanam, ternyata setelah kami pupuk, kasih ya semacam obat-obat kimia lah, karena belum ada sepengetahuan tadi yang Bapak sampaikan. Ternyata padi itu tidak akan tumbuh, bahkan tumbuh pun hasilnya itu semacam apa ya, buahnya itu tidak sempurna, bahkan hampir mati. Nah, kami mohon izin di wilayah kami ini bagaimana untuk memulihkan kembali PA pertanian kita supaya subur, karena hampir 4 desa ini 1000 hektar lebih Pak yang tidak dipakai. Makanya ini sangat potensial. Kami mohon bagaimana arahannya, bagaimana solusinya supaya masyarakat kami petani bisa memulihkan kembali, mensejahterakan pertanian yang ada di desa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semua buat Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak. Jadi masalah pH rendah ya Pak ya. pH-nya 3,4 kalau nggak salah Pak ya. Kalau dites pakai pH meter itu pH-nya 3,4 sampai ke 2 ya. Karena posisi air asin. Di dunia ini adalah, kalau ada istilah ilmiah namanya makrokosmis Pak. Makrokosmis itu yang mengatur alam, yang mengatur Sang Maha Pencipta. Maka kembalilah ke produk Allah. Ketika kembali ke produk Allah, hati kita akan percaya bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa Pak. Bapak bikin yang namanya tadi MOL, mikroorganisme lokal. Tujuannya satu, mengurai gas metan, mengurai gula, menstabilkan pH Pak. Kemudian meregenerasi gennya menjadi 0 Pak. Bapak tahu di bibit ada F1, F2, F3, F4 gitu? Ya lah? Nanti akan dikembalikan lagi ke gen 0 Pak, oleh madu Pak. Jadi ini yang kami lakukan di daerah Kapetakan. Ketika desa Rawa banjir melulu Pak, air lautnya masuk ke daratan semua, dan dia nggak bisa budidaya Pak. Akhirnya kita melakukan proses padi apung. Padi apung Pak, padi apung itu kita ditanam tidak di tanah Pak, tapi di styrofoam. Memang mahal sekali Pak, tapi maaf, tanamnya cuma sekali, panennya sepanjang tahun. Kenapa? Di dalamnya ada ikan. Ikan itu tujuannya apa? Allah menciptakan ikan itu ada tujuannya. Satu, memberikan istilah namanya probiotik, pupuk abadi Pak. Kotoran ikan itu pupuk abadi, sehingga dia menghasilkan plankton. Planktonnya itu bersifat 2, aerob dan anaerob, memberikan oksigen dan menerima oksigen Pak. Nanti boleh kita demplot Bu, karena ini takutnya kita, Ibu Bapak sekalian, takutnya kita omong-omong kosong. Maka saya akan mengajak Bapak, Pak Haji, untuk melakukan demplot Pak, untuk melakukan proses hipotesa, penelitian, percobaan, supaya ini jadi dan bisa di copy paste Pak. Tepuk tangan buat kita semua. Sejujurnya, jangan menyerah terhadap alam. Ketika kita menyerah terhadap alam, maka alam akan menggerus kita, akan lebih memperdayakan kita. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujarodi, asal desa Aren Pirang. Saya mengamati pertanian yang ada di wilayah Kandang Laut. Karena apa? Hanya 1 kali saja
bagaimana caranya petani makmur dalam arti kita bandingkan dengan negara lain. 1 hektar hanya kami mendapatkan 5 ton, tapi di lain negara 15 ton bisa. Nah, bagaimana teorinya itu? Saya mohon kepada Bapak dan dari pertanian agar sumber tani makmur, insya Allah semuanya makmur semuanya. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ini yang akan saya sampaikan sebetulnya. Saya sedih Pak ketika saya masuk Cirebon. Ini adalah kota ke-16 yang saya kunjungi Pak. Pertama saya kunjungi adalah Tulungagung, Nganjuk, Ngawi, Gresik, Tuban, terakhir pokoknya di Cirebon dan di Indramayu. Saya sedih Pak, petani-petani kami di Jawa Timur panennya 11 ton, 12 ton, 10 ton. Setelah saya di Cirebon 3 ton, 4 ton. Gimana bisa BEP Pak, break even point, biaya, gimana bisa balik modal Pak? Setelah saya tanya, adalah budaya bertani Pak, bukan teknologinya. Budaya bertani yang kita harus ubah. Budaya bertani itu adalah apa? Yang saya sampaikan di awal, kita ke sawah sekarang bawa kotoran hewan, kita ke sawah sekarang bawa sampah organik, daun-daunan, kita ke sawah sekarang bawa sisa makanan, tulang-tulang dan tulang ikan atau tulang hewan lainnya. Kenapa coba? Untuk menghidupkan mikroorganisme lokal yang ada di sawah. Bukan teknologinya Pak, bukan pupuknya yang hebat, bukan. Kalau pemerintah ngurusin pupuk nggak akan ada habisnya Pak, nggak akan ada habisnya. Tapi yang kita rubah adalah budaya bertaninya Pak. Contoh Pak, sekarang petani kami yang di Gresik tidak ada 1 hektar Pak, pakainya bau gitu ya. Bau itu 7.000 meter persegi Pak ya. Saya juga agak kurang percaya Pak, ketika dulu menggunakan metode ini, menyampaikan 1 bau itu panennya cuma 3 ton, 4 ton Pak. Saya juga nggak percaya Pak. Tapi setelah menggunakan metode ini Pak, sekali putaran, Bapak Dirjen terima kasih, saya undang untuk selamatan di Kecamatan Gresik. Karena sawah kami 1 bau sudah panen 7 ton dengan tikus tidak mau mendekat. Artinya apa? Budaya taninya sudah diubah. Ke sawah bawanya kotoran hewan per karung setiap minggu Pak. Jadi naik sepeda, naik motor sudah numpahin kotoran di samping-samping untuk menghidupkan mikroorganisme lokal. Kenapa ada kotoran Pak? Kotoran tuh ada di dalamnya, ada sel. Sel itu makhluk hidup yang mengirim sinyal kepada tikus supaya tikus tolong jangan ganggu kami Pak. Bapak pernah lihat hari ini dan tahun sebelumnya? Siapa yang pernah merasakan bertani dari tahun 80-an? Banyak petir nggak di sawah? Banyak petir nggak? Lebih banyak mana petir dengan sekarang? Lebih banyak sekarang? Jawabannya adalah petir akan jatuh kepada lahan yang kritis, yang tidak sama sekali ada mikroorganisme di dalam tanah. Kenapa Pak? Mikroorganisme itu kita sebut namanya cacing Pak. Cacing akan mengirim sinyal kepada alam semesta. Wahai Allah, tolong hidupkanlah kami kembali supaya kami bisa menyuburkan petani di muka bumi. Maka turunlah petir Pak. Ceder. Petir turun itu adalah bukan ajaib, bukan goib Pak, tapi senyawa plus dan minus Pak. Kemudian mikroorganisme di dalam tanah hidup kembali. Ketika hidup, sawah subur kembali, hujan dan bisa ditanam. Ya Pak, Bapak-Bapak Ibu sekalian, mari kita demplot, mari kita uji coba. Kapan mulainya? Nanti bisa diatur oleh Bapak Komandan supaya kita akan lebih cepat melakukan hipotesa Pak, penelitian ini. Terima kasih. Semoga jawabannya sedikit memuaskan Pak ya. Baik, satu lagi silakan. Ini kita belum bahas pakan Pak ya, belum bahas pakan ternak, belum bahas bikin bikin pupuk segala macam. Kita bahas yang mudah-mudah dulu. Silakan, ada lagi ibu-ibu barangkali. Ibu-ibu. Oh Pak, silakan Pak, silakan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kami nggak tahu satu-satunya nama.
saya asli petani Pak, dari Desa Bulak, Blok Kaligawe. Saya mengusulkan kepada Bapak semua. Oh, nama saya Khalid bin Iman, Kaligawe. Saya sangat prihatin di wilayah Desa Bulak, Blok Kaligawe, Kecamatan Kadangau. Ini untuk khusus wilayah Bulak nih Pak, tidak ke Girang, tidak ke Ilir, khusus untuk di Bulak di wilayah kami. Malah pagi kami habis borol nampak pintu dam Ciboleng. Mungkin Bapak Hasan Basari tahu, katanya itu, cuma saya nggak pernah lihat. Ini wilayah Desa Bulak cuman satu kelompok setengah Pak yang bisa ditanam padi. Yang satu kelompok setengah tidak bisa ditanam padi. Karena imbasnya tadi saya dengar dari Bapak Haji Kasum ada tsunami kecil-kecilan di wilayah Kecamatan Kadangau. Tapi alhamdulillah masyarakat Desa Bulak khususnya di kami bisa nanggulangi asin air rob itu masuk, sekarang bisa tanami. Karena apa? Masyarakatnya mau Pak, mau mengurangi air dari laut, dipompa, dikeluarin, dimasukin dari depan. Alhamdulillah sampai sekarang kalau Bapak pengen tahu jelas dan bukti, kalau saya sekarang mau panen Pak, saya malu sekali Pak, malu jadi petani dari 80 tahun Pak. Dulu bapak kakek saya pakai bikin tanggul, pakai cangkul. Kenapa sekarang pakai beko, pakai pengeras, air laut sampai ke sana Pak? Jadi saya heran, kok di pinggir laut bisa ditanamin padi, di kidul tidak bisa ditanamin padi? Gimana solusinya? Terima kasih Pak. Sorry Mas semuanya. Cuma sekian saja Pak, barangkali orang itu Pak. Baik, ini menarik Pak. Ini menarik. Ini tentang ekologi Pak ya. Bumi kita sama dengan manusia Pak. Artinya apa? Manusia tercipta dari saripati tanah. Di surat Muhammad, di Al-Hud juga sama Pak. Bumi kita adalah bapak ibu kita. Artinya kalau kita meracuni bumi kita akan marah Pak. Akan menaikkan suhunya 1,5 derajat. Ketika naik 1,5 derajat Celcius, maka kutub utara dan selatan mencair Pak. Permukaan air laut naik, akan terjadi rob di mana-mana Pak. Solusinya adalah menjaga bumi kita akan tetap stabil Pak. Bagaimana caranya? Mengurangi penggunaan kimia di dalam tanah. Kenapa kimia Pak? Kimia di dalam tanah akan terfermentasi Pak oleh alam, akan naik ke atas langit, ditahan oleh ozon, kemudian dikembalikan Pak, karena ozon nggak boleh racun. Kalau racun ozonnya bocor Pak, di situ akan terjadi gelombang panas. Ozon berfungsi adalah menyerap racun yang di udara, kemudian dipanturkan lagi ke bumi Pak. Biasanya, mohon maaf, daerah-daerah yang tandus Pak, pertanian yang rusak pertaniannya, biasanya banyak pabrik Pak, dan banyak penggunaan pupuk kimia yang berlebih. Jadi mereka terfermentasi Pak. Racun-racun itu terfermentasi naik ke atas, ditahan oleh atmosfer, dikembalikan lagi ke bumi Pak. Di bumi akan terasa panas, maka apa? Air laut naik, air di dalam tanah hilang. Ini adalah ekosistem yang kita harus jaga. Maka kita berbondong-bondong, kita berdoa kepada Allah, kembalikan ekosistem kita. Semua membawa pupuk organik ke sawah, bawalah kotoran hewan dan sampah-sampah organik. Memang tidak instan, tapi dampaknya kepada anak cucu kita akan terselamatkan nanti di kemudian hari. Baik, saya pikir cukup ya Pak. Terima kasih banyak. Kesimpulannya adalah kembalikan alam kita, kembalikan ke semula. Artinya apa? Semua yang ada di muka bumi ini ada pemiliknya. Jadi jangan pernah putus mata rantainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan
mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapten TNI Purnawirawan Haji Haryanto sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan Jabar 8. Selamat datang Bapak, dimohon berdiri. Boleh memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala syukur nikmat. Hingga mula hormati Bapak Haji Kasan, Ketua PPIR, Kang Ibnu, serta seluruh pengurus Gerindra yang ada di Dermayu, serta Bapak Ibu yang hadir semua. Izin kula perkenalkan kula Bapak Haji Haryanto, kula rencana bismillah badhe nyalon teng DPR RI saking Gerindra nomor 4. Siap. Kula nyuwun dukungannya seluruh rakyat Indramayu lan Kabupaten Cirebon. Mugi-mugi kula sinergi sareng Pak Haji Hasan kangge memajukan Indramayu lan Cirebon. Harapannya kula seluruh kader Gerindra niki supaya kompak. Lamun kompak kabeh saking RI, provinsi, kabupaten, insya Allah Gerindra semakin besar. Betul Pak Haji Hasan? Insya Allah ke depan. Saya apresiasi Pak dosen, salut saya atas teori-teori pertaniannya. Saya juga sangat kagum pada petani Indramayu. Nah, untuk menjadi partai yang besar mungkin alhamdulillah ya bahwa polling Gerindra saat ini terus menaik ya Pak Haji Hasan ya. Bapak Jenderal, siapa Jenderal? Terima kasih. Betul, salam hormat Pak Jenderal atas kehadirannya juga. Pak dosen berbicara banyak pertanian dan kelautan. Saya juga backgroundnya dari laut juga, Pak dosen. Saya kebetulan kapten nakoda dari tanker, dari Pertamina dan Eropa juga. Sehingga saya 20 tahun jadi kapten berlayar. Saya dari Akademi Pelayaran Jakarta. Alhamdulillah dunia laut dunia saya sama dengan nelayan. Kalau untuk menjadi Gerindra besar, kemungkinan kita yang harus solid semuanya nih dari RI, provinsi dan kabupaten. Saya tanya kepada Pak dosen nih, pohon apa yang paling terkuat di dunia? Coba, ada yang bisa jawab kan nih? Pak dosen sekalian silakan. Pohon apa yang paling terkuat di dunia? Karena kita bicaranya harus semakin besar nih Pak dosen, ya nggak? Ayo silakan kalau yang bisa. Nah. Kalau yang bisa saya kasih 1 juta cash di depan. Silakan. Pohon apa yang paling terkuat di dunia? Karena saya keliling dunia itu udah hampir 90 negara, ada 90% keliling dunia lah, udah dalamin semua. Pak dosen nggak tahu ya? Kenapa Pak dosen? Pak itu? Apa? Rumput 1 juta bayar. Benar. Udahlah, benar saja lah Pak Ino, Pak dosen. Saya kasih tahu ya, dosen apa namanya pohon terkuat di dunia adalah pohon kurma. Benar ya Pak dosen? Apa? Bukan. Karena kita lihat prosesnya Pak dosen. Nanti arahnya tetap dengan kekuatan Gerindra nih pohon ini. Pohon kurma itu kalau mau ditanam, bijinya itu ditanam di tanah, ditutup sama batu. 3-6 bulan ditutup, nggak boleh tinggi dia, harus berkembang dulu akar-akarnya Pak dosen. Begitu, jadi lepas kita semakin tinggi, semakin kuat. 2024 adalah perang terakhir Gerindra. Mudah-mudahan ini adalah perang kita sampai berdarah-darah. Betul nggak Mas? Kalau 2024 Pak Prabowo gagal, wassalam Gerindra. Oleh karena ini seluruh kader Gerindra harus kuat seperti pohon kurma tadi. Kita sudah biasa, harus biasa didalimin. Oleh karena itu pohon kurma adalah pohon yang jadi parameter kita untuk semakin kuat. Karena kita semakin ditekat, semakin badai nggak bakal menembangkan kita. Begitu Pak dosennya. Nah, berbicara lebah juga sama. Ketika kita kuat, kita solid, lihatlah binatang lebah atau tawon yang disampaikan Pak dosen, saya nyimak. Apa sih kelebihan Allah terhadap tawon? Pak dosen mungkin tahu.
kelebihan tawon itu adalah binatang yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah itu. Satu, tawon itu tidak pernah bermain di tempat sampah. Benar nggak Pak dosen? Nggak pernah main di tempat sampah kotoran ya. Kedua, beliau itu kompak. Ketiga, kalau tawon disakitin, semua akan nyerang dan bisa membunuh. Kemudian keempat, dia memproduksi yang namanya zat madu, yang jadi suplemen dan vitamin yang terbaik menurut Rasulullah. Jadi kalau kita sudah solid, jadilah lebah. Kita harus kompak, kita harus solid, dan kita nggak bisa mengkotori di tempat yang kotor. Jadilah lebah. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu semua, harapannya nanti di pemilu 2024 kita bisa menang dan jaya. Gerindra, Pak Prabowo bisa jadi presiden, Gerindra bisa jadi pemenang yang luar biasa. Baik kalau gitu ya, itu saja sekilas dari saya. Harapannya nanti kalau saya dijadikan ridho oleh Allah jadi RI, daerah ini menjadi prioritas saya dengan Pak Ikasan. Begitu ya, siap. Sebelum menutup acara ini, saya pengen lihat semangatnya para orang-orang Parian untuk mengucapkan yel-yel supaya kita tetap bakar semangat di matahari ini, kita bakar darah kita. Benar nggak itu? Siap ya, Pak Jenderal izin ya, kita semangat ya. Oke, mohon dengan hormat kita berdiri semua yuk supaya semangat tuh. Terus diijabah oleh Allah supaya Pak Prabowo jadi presiden, Gerindra menang. Dengan syarat kita teriak dengan semangat. Nggak boleh ada yang lepas ya. Gerindra harus tegas, kata Pak Jenderal. Siap? Kalau saya katakan Gerindra harus menang, pukul dada kita sebelah kiri. Karena kekuatan manusia adalah di jantung kiri. Harus menang adalah doa. Gerindra harus menang. Gerindra harus menang. Kalau Prabowo presiden, Prabowo presiden, angkat tangan. PPR jaya. Ya. Ayo Bapak Ibu semangat semua ya. Setelah itu kita tutup dengan Al-Fatihah supaya bukan setelah ya kita tutup Al-Fatihah supaya doa. Doa lebih 40 orang ini insya Allah dijabah. Betul nggak dosen? Oke ya, kita doa ya. Bismillah ya. Gerindra harus menang. Gerindra harus menang. Gerindra. Prabowo. Prabowo. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Prabowo jadi presiden, Gerindra tetap menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu deklarasi relawan Batara dengan Gerindra yang akan dipimpin oleh Ketua Relawan Batara Kabupaten Indramayu. Kepada Bapak Luki dipersilahkan. Ayo siap. Ayo. Silahkan. Kurang. Saya jatuh nggak ini Pak? Apa-apa, sekali-sekali kita sama-sama. Oke. Baik, terima kasih. Silakan deklarasinya Mas Luki. Iya. Dengan penuh rasa syukur dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kami petani nelayan Kabupaten Indramayu dan sekitarnya bergabung dalam Batara Brigade Tani Nelayan Indonesia Raya dengan sungguh hati dan sukarela mendukung dan siap memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Indramayu 20 Agustus 2023. Prabowo Presiden! Prabowo Presiden! Prabowo Presiden! Petani! Terima kasih. Petani! Makmur! Petani! Makmur! Nelayan! Jaya! Nelayan! Jaya! Gerindra! Menang! Gerindra! Menang! Prabowo! Presiden! Prabowo! Presiden! PPR! Jaya! Luar biasa! Luar biasa!
Ini dengan kendal hati dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita terinya dengan doa dengan khusyuk. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu tidak dilampaui Prabowo menjadi presiden yang kita harapkan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maulana Muhammad ya sayyid marhaban tabaraka wa ta'ala kullu sabatin wa sabbihi rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan ya'tin ni'amahu wa qadri mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih dhata bainina wa baina qulubina wahdina subul salam wa najina minal dhulumat lan nur wa tajibna al-fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina fi taysiri kulli asr fa inna taysiru kulli asir alayka yasir alayka yasir alayka yasir al-muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولكم الفاتحة. Sedikit supaya Bapak Ibu tamu undangannya kelihatan foto. Baik, kita foto. Salam Doja Ismail. Yel video ya. Siap? Petani. Nelayan. Gerindra. Prabowo. Luar biasa, terima kasih. Baiklah, sebelum Untuk Bapak Ibu nanti silakan dihubungi koordinatornya masing-masing ya. Ya, Bapak Kenda, untuk itu koordinator masing-masing ya. Sudah diserahkan ke koordinator masing-masing sesuai dengan undangan. Apa Pak Jil? Gadi Raja, ya. Cungkring Gadi Raja. Mbak Raja tarik sawer ya cece wah ribut asik ribut ke asik ya ribut putus asa yen lagi nyanang sengsara
kudu sabar lan panarima bokat lagi kadang ketoban asik ributlah asik bila putus asa yang lagi nyandang sengsara kudu sabar lan panarima bokat lagi kadang ketoban kabeh insan ning dunya pengen bahagia urip seneng suki harta suki banda meneng kota segala anak rani wakil kerja lan gedongan sudah ya. Biarlah ku tanggung semua derita jiwaku yang selalu tersiksa karena hati putus asa penawar tak guna yang engkau berikan. Oh tiada berguna Partai Gerindra yang punya Gerindra kembali. Oh usah kau sesali yang telah terjadi. Oh nasibnya diri. Tarik sekali lagi. lagi yang punya Gerindra. Partai Gerindra Pak Haji Hasan. Partai Gerindra. Biarlah ku tanggung semua derita jiwaku yang selalu tersiksa karena hati putus asa menawar bunga yang engkau berikan. Oh tiada berguna engkau menyesali yang telah terjadi. Oh usah kau sesali yang telah terjadi. Yang punya Gerindra lagi. Yang punya Gerindra. Sekali lagi tarik sekali Yang lagi punya goyang Gerindra. terus. Yang punya Gerindra. Yang punya Gerindra. Yang punya Biarlah Gerindra. ku tanggung semua Partai Gerindra. derita jiwaku yang selalu tersiksa karena hati putus asa penawar dagu Partai Gerindra. yang engkau berikan. Oh tiada berguna engkau mengharapkan kasihmu kembali. Oh Pak Haji Hasan. Partai Gerindra lagi. yang Partai telah Gerindra. terjadi. Pak Haji Hasan. Oh nasibnya Partai Gerindra. ya. Pak Haji Hasan. Terima kasih. Ini sama Partai Gerindra. Oh, Gerindra terus.